Guru Penggerak Merdeka Belajar. Berjumpa lagi bersama saya, Ayu Sri Wahyuni. Saya adalah seorang calon guru penggerak dari SMP PGRI 2 Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan koneksi antar materi untuk modul 3.3, yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak pada anak. Nah, bagaimana koneksi antar materi tersebut? Yuk kita simak video berikut. Adapun tujuan pembelajaran khusus kita kali ini yaitu CGP mampu menarik kesimpulan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 3.3. Ada beberapa poin yang akan disajikan dalam koneksi antar materi ini. Yang pertama, hal-hal menarik yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Yang kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Yang ketiga, adakah materi dalam modul lain atau paket modul sebelumnya yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3? Serta yang keempat, bagaimana kaitan antara atau dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Hal-hal menarik yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan materi yang diberikan dalam modul 3.3. Hal yang menarik bagi saya dalam mempelajari modul ini ketika kita membahas atau mempelajari materi tentang monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Monitoring. Jadi monitoring itu adalah sebuah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Ada 12 prinsip dasar monitoring menurut Kersey dan Hobson. Menurut Kersey Hobson. Kemudian yang kedua yaitu evaluation. Jadi sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai. Yang ketiga yaitu learning. Jadi pembelajaran yang meliputi fakta, feeling atau perasaan, finding atau temuan, dan future atau masa depan. Serta yang terakhir adalah reporting. Jadi merupakan alat atau untuk memberikan dan menginformasikan masukan untuk pengambilan keputusan. Jadi laporan harus akurat, singkat, tepat, lengkap, tegas, konsisten, objektif, tepat pada waktunya, dan sampai kepada yang meminta laporan tersebut. Selain itu, saya juga tertarik ketika mempelajari manajemen risiko, di mana manajemen risiko itu merupakan metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Ada beberapa tipe risiko yang ada dalam manajemen sekolah yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama ada risiko strategis, jadi risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Kemudian ada risiko keuangan, yaitu risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. Kemudian ada risiko operasional, yaitu risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Selanjutnya ada risiko pemenuhan, yaitu risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Serta juga ada risiko reputasi, yaitu risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Jadi dalam hal ini kaitannya adalah manajemen sekolah tersebut. Ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan dalam melakukan tahapan manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Dan yang keempat adalah evaluasi terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Jadi dalam mengelola sebuah program, risiko harus kita manajemen, atau jadi kita harus melakukan manajemen risiko untuk minimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian poin yang kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid?
Dalam hal ini kita ketahui bahwa sekolah memiliki sumber daya atau aset yang terdiri dari aset atau modal manusia, ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial atau keuangan, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jadi modal ini merupakan aset sekolah yang ketika kita melakukan atau membuat sebuah program dapat kita jadikan sebagai kerangka atau kerangka dasar atau sumber acuan dalam melihat potensi-potensi di sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam merencanakan program yang berdampak bagi murid. Nah, dengan demikian, jadi dengan melihat aset sekolah ketika kita mengelola sebuah program dalam merencanakan sebuah program, sekolah telah melakukan manajemen perubahan berbasis inquiry apresiatif yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan hal positif dalam suatu organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan suatu program, tentunya dengan menerapkan tahapan model Bagja. Poin yang ketiga, adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3? Tentu saja, jika kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jika kita pilih tiap kata pada kalimat tersebut, kita akan melihat kaitan antar modul-modul yang sudah kita pelajari pada program guru penggerak. Jadi kita bisa melihat ada misalkan maksud pendidikan itu berkaitan dengan modul 3.1, juga berkaitan menuntun berkaitan dengan modul 2.3, modul 3.2, modul 2.1, modul 1.1. Nah, seperti ini saya akan uraikan sampai juga pada modul 3.3. Jadi secara umum kita melihat keterkaitan antar modul ini dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, jadi poinnya, jadi program itu jadi diharapkan akan menghasilkan murid yang memiliki profil atau jiwa profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu tentunya yang pertama dia adalah siswa atau murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, murid yang kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengaitkannya dari diri kita sebagai guru penggerak. Guru penggerak pun dalam mengelola sebuah program harus memiliki nilai guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, disinilah jadi ketika kita mengelola program kita harus memiliki nilai-nilai ini. Jadi memiliki nilai yang keberpihakan pada murid seperti itu. Nah, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Nah, dari sini kita bisa melihat secara umum peran guru penggerak tersebut yang pertama dia harus mampu menggerakkan komunitas praktisi. Jadi orang-orang terdekatnya, misalkan guru atau pemangku kepentingan di sekolah, kemudian dia berkolaborasi dalam membuat sebuah program, kemudian juga menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong adanya kolaborasi dalam komunitasnya, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi itu adalah poin dari peran seorang guru penggerak dalam kaitannya dalam mengelola program yang berdampak pada murid, sehingga secara mandiri, secara kolaboratif dan inovatif dalam mengelola perubahan yang positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar yang berpusat pada murid.
Guru juga melakukan inquiry apresiatif seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan tahapan bagja dapat dilakukan untuk melakukan perubahan yang positif di sekolah, menguatkan semangat gotong royong dari semua pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pendidikan melalui program-program yang berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini guru juga melakukan pengelolaan aset atau sumber daya sekolah yang bisa nantinya dijadikan dasar dalam menyusun program-program yang berdampak pada murid. Jadi itulah peran kita sebagai guru penggerak untuk menggerakkan komunitas, kemudian mengelola, melihat aset-aset yang ada untuk membuat atau mengelola program yang berdampak pada murid. Oke, demikianlah materi koneksi antar materi untuk modul 3.3. Semoga bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video ini. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dadah.